mencegah agresi Rusia, Inggris kirim 8.000 tentara ke Eropa Timur. Inggris mengerahkan 8.000 tentara ke Eropa Timur untuk mencegah agresi Rusia. Pasukan Inggris ini akan mengambil bagian dalam latihan militer yang membentang dari utara ke selatan, tepatnya dari Finlandia hingga Makedonia Utara. Pengerahan pasukan ini merupakan yang terbesar dalam latihan militer sejak Perang Dingin. Latihan-latihan ini akan menunjukkan pasukan kami bergabung dengan sekutu dan mitra di seluruh anggota NATO dan pasukan ekspedisi gabungan dalam menunjukkan solidaritas dan kekuatan di salah satu pengerahan bersama terbesar sejak Perang Dingin, kata Menteri Pertahanan Ben Wallace pada Jumat 29 April. Pengerahan Inggris akan melibatkan 72 tank Challenger, 2,12 senjata artileri pelacak AS-90, dan 120 kendaraan tempur lapis baja prajurit. Selain pengerahan Inggris, puluhan ribu tentara dari NATO dan sekutu pasukan ekspedisi gabungan akan ambil bagian dalam latihan tersebut. Inggris memberikan kontribusi yang signifikan untuk pertahanan Eropa dan pencegahan agresi Rusia. Serangkaian latihan Angkatan Darat Inggris sangat penting untuk keduanya, kata Komandan Angkatan Darat Letnan Jenderal Ralph Wodizek. Hubungan Rusia dan Inggris semakin panas. Hal ini terkait pernyataan Menteri Angkatan Bersenjata Inggris James Haipei yang mengatakan sah bagi Ukraina untuk memburu target di wilayah Rusia demi mengganggu jalur logistik. Dalam sebuah pernyataan Kementerian Pertahanan Rusia, Kremlin mengatakan pernyataan itu merupakan provokasi. Pihaknya juga telah mempersiapkan respon bila Ukraina menderuti saran kerajaan tersebut. Kami ingin menggarisbawahi bahwa provokasi langsung lockdown terhadap rezim Kiev. Jika tindakan tersebut dilakukan, akan mengerahkannya pada respon proporsional, kata Kementerian Pertahanan seperti dikutip Reuters Rabu 27 April. Seperti yang telah kami peringatkan, Angkatan Bersenjata Rusia siap sepanjang waktu untuk meluncurkan serangan balasan dengan senjata jarak jauh berpresisi tinggi di pusat pengambilan keputusan di Kiev. Kementerian itu menambahkan jika pihaknya tidak peduli bila serangan balasan dilancarkan itu mengenai target milik negara barat di Ukraina seperti perwakilan negara barat. Ukraina sendiri sebelumnya telah melancarkan serangan ke fasilitas kilang minyak Rusia yang berada di wilayah Belgorod. Ini dilakukan untuk memutus akses bahan bakar pasukan Rusia yang saat ini berada di dalam teritorinya. Sementara itu, selain dengan Inggris, hubungan Rusia juga makin memanas dengan Kroasia. Ketegangan ini dipicu oleh pengusiran 24 karyawan kedutaan besar Rusia dari Zagreb sebagai sikap menentang serangan negeri beruang merah ke Ukraina. Senin, Rusia juga panas dengan Jerman. Negeri itu mengusir 40 diplomat negeri Panzer. Menteri Pertahanan Inggris Ben Wallace mengatakan bahwa sah-sah saja bagi pasukan Ukraina menyerang logistik Rusia, tetapi mereka tidak mungkin menggunakan senjata milik Inggris. Moskow menuduh London memprovokasi Ukraina untuk menyerang sasaran di Rusia dan mengancam Inggris bahwa akan ada tanggapan proporsional segera jika itu berlanjut. Serangan di 3 provinsi Rusia dekat perbatasan Ukraina terjadi Rabu. Salah satu serangan menyebabkan gudang amunisi terbakar. Jika Ukraina memang memilih untuk menargetkan infrastruktur logistik untuk tentara Rusia, itu akan sah menurut hukum internasional, kata Wallace kepada BBC TV Kamis 28 April 2022. Dia mengatakan setiap senjata jarak jauh tidak mungkin datang dari Inggris karena pasukan Ukraina cenderung menggunakan peluncur bergerak sementara tentara Inggris bisa menembakkannya dari udara atau laut. Tentu saja Inggris membantu dan mengirimkan artileri untuk Ukraina yang terutama digunakan di Ukraina untuk melawan pasukan Rusia, katanya. Wallace juga membantah bahwa NATO terkunci dalam perang proksi dengan Rusia, tetapi mengatakan Barat akan meningkatkan dukungan ke Ukraina jika serangan Rusia berlanjut. Bisa saja itu termasuk pesawat dan tank, katanya kepada Times Radio. Dia memperkirakan Presiden Rusia Vladimir Putin akan lama di Ukraina seperti pertumbuhan kanker, tetapi mengatakan Presiden Rusia juga tampaknya ingin melangkah lebih jauh. Anda dapat melihat dalam pernyataannya saat ini, dia hampir putus asa, mencoba memperluas ini baik dalam ancaman atau memang dalam potensi tanda atau serangan palsu. Begitulah katanya. Militer Rusia kini secara signifikan lebih lemah akibat invasi ke Ukraina. Kementerian Pertahanan Inggris yakin militer Rusia sekarang secara signifikan lebih lemah setelah menderita kerugian dalam perang di Ukraina. Militer Rusia sekarang secara signifikan lebih lemah baik secara material maupun konseptual sebagai akibat dari invasi ke Ukraina, kata Kementerian Pertahanan Inggris di Twitter Senin 2 Mei. Pemulihan dari ini akan diperburuk dengan sanksi. Ini akan memiliki dampak jangka panjang pada kemampuan Rusia untuk mengerahkan kekuatan militer konvensional, sebut mereka seperti dikutip Al Jazeera.
Kementerian Pertahanan Inggris menambahkan, sementara anggaran pertahanan Rusia telah berlipat ganda dari 2005 hingga 2018. Program modernisasi tidak memungkinkan Rusia untuk mendominasi Ukraina. Kegagalan baik dalam perencanaan strategis maupun pelaksanaan operasional telah membuat Rusia tidak bisa menerjemahkan kekuatan numerik menjadi keuntungan yang menentukan, ujar mereka. Sementara melansir Al Jazeera, militer Ukraina mengungkapkan pasukan Rusia berusaha untuk mengambil alih kota-kota penting Rubizhne dan Popasna dalam upaya mereka untuk mengepung pasukan Ukraina di wilayah Tenggara Donetsk. Rusia berusaha untuk bergerak menuju kota Liman dan Sloviansk di utara Ukraina. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina mengatakan di Facebook pada Selasa 3 Mei untuk sayap timur, Angkatan Bersenjata Ukraina terkonsentrasi di Sloviansk. Rusia juga mencoba untuk maju di distrik Izium di wilayah tetangga Kharkiv. Menurut umum Angkatan Bersenjata Ukraina, tetapi jalan yang buruk dan tanah basah menghalangi kemajuan mereka. Inggris memberikan dukungan penuh kepada Ukraina yang dalam agresi Rusia. Bahkan Inggris menyatakan akan terus memberikan dukungan sampai Ukraina mengalahkan Rusia. Sampai Ukraina bebas, hal tersebut disampaikan oleh Perdana Menteri Inggris Boris Johnson. Kami di Inggris akan melakukan apapun yang kami bisa untuk meminta pertanggungjawaban mereka atas kejahatan perang ini. Johnson melanjutkan untuk menegaskan kembali dukungannya untuk rakyat Ukraina melawan Rusia, menambahkan Ukraina akan menang. Ukraina akan bebas. Dalam pidatonya di parlemen Ukraina di Kiev, Boris Johnson mengatakan pemerintah Inggris akan melakukan apapun yang kami bisa untuk meminta pertanggungjawaban Rusia atas kejahatan perang. Dalam pidato rekamannya, yang pertama oleh seorang pemimpin besar dunia kepada Rada Verkhovna, sejak pecahnya konflik, ia mengumumkan paket bantuan militer baru senilai 300 juta untuk mendukung pertahanan berkelanjutan negara itu terhadap Rusia. Perdana Menteri mengatakan itu adalah kehormatan besar untuk berbicara kepada parlemen pada momen penting dengan dalam sejarah dan memuji mereka karena masih bertemu meskipun ada serangan biadab terhadap kebebasan Anda. Hari demi hari misil dan bom terus menghujani orang-orang tak berdosa di Ukraina, di selatan dan timur negara Anda yang indah. Putin melanjutkan kampanye aneh dan ilegalnya untuk merebut dan menguasai tanah Ukraina. Lanjutnya, dan tentaranya tidak lagi memiliki alasan untuk tidak mengetahui apa yang mereka lakukan. Mereka melakukan kejahatan perang dan kekejaman mereka muncul dimanapun mereka dipaksa mundur seperti yang telah kita lihat di Bucha, di Irpin, di Hostomel, dan banyak tempat lainnya. Memuji keberanian rakyat negara itu, ia menambahkan, Anda telah meledakkan mitos tak terkalahkan Putin dan Anda telah menulis salah satu bab paling mulia dalam sejarah militer dan dalam kehidupan negara Anda. Dia juga mengkonfirmasi bahwa paket dukungan Inggris senilai 300 juta akan mencakup radar untuk menunjukkan dengan tepat artileri yang membombardir kota Anda, drone angkat berat untuk memasuk pasukan Anda, dan ribuan perangkat night vision. Kami akan terus memasuk Ukraina bersama teman-teman Anda yang lain dengan senjata, dana, dan bantuan kemanusiaan, katanya. Lesia Vasilenko, seorang anggota parlemen Ukraina, menulis di Twitter bahwa dia belum pernah melihat tepuk tangan meriah sebanyak ini untuk satu pidato. Ukraina tentu beruntung memiliki teman seperti Inggris, tambahnya. Juga akan ada sumbangan 13 kendaraan lapis baja untuk membantu evakuasi warga sipil dari daerah-daerah di Ukraina Timur yang saat ini dikepung. Pemerintah Inggris menegaskan. Kendaraan khusus juga akan digunakan untuk mengangkut pejabat ke pos komando sementara, serta mendukung otoritas keamanan untuk membangun kembali jalur kereta api di Ukraina Timur. Sumbangan kendaraan lapis baja terbaru ini akan membantu melindungi warga Ukraina yang tidak bersalah, yang berusaha melarikan diri dari serangan Rusia dan mendukung pejabat Ukraina melakukan pekerjaan penting, kata Menteri Luar Negeri Liz Truss dalam sebuah pernyataan. Kendaraan akan mulai tiba di Sada dalam beberapa hari mendatang dengan kantor luar negeri persemakmuran dan pembangunan bekerja untuk mengirim mereka secepat mungkin. Perdana Menteri Inggris Boris Johnson mengatakan cepat atau lambat Ukraina akan mengalahkan Rusia. Ia mengatakan Rusia telah membuat kesalahan besar sejak menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Johnson lantas mengutip pernyataan dari ex-PM Inggris Winston Churchill. Menurutnya, kemenangan Ukraina melawan Rusia akan menjadi sejarah dan layak diceritakan kepada generasi yang akan datang. Ini adalah saat terbaik di Ukraina yang akan diingat dan diceritakan untuk generasi yang akan datang, kata Johnson. Johnson memastikan Inggris akan terus mendukung Ukraina melawan Rusia. Mereka akan memberikan bantuan 300 juta pounds atau sekitar 375 juta dolar AS kepada Ukraina, termasuk memberikan peralatan perang kepada militer. Apa yang disebut kekuatan tak tertahankan dari mesin perang Putin tidak bisa menghancurkan objek yang tidak tergoyahkan, yakni patriotisme Ukraina dan cinta negara, ucap Johnson.